Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Oh iya, sebelum kita belajar, jangan lupa ya, kita membaca bismillah terdahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar mengenai teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks ini biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Teks ini tentunya selain untuk memberi humor, teks anekdot ini juga harus memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Nah, di sini ada kompetensi inti dari materi teks anekdot. Nah, di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran dari teks anekdot, yaitu siswa mampu memproduksi jenis anekdot secara tertulis dan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, di sini juga ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, ada struktur teks anekdot. Yang kedua, ada kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, ada cara menganalisis teks anekdot. Yang keempat, cara menyusun kerangka teks anekdot. Dan yang kelima, ada contoh dari teks anekdot. Langsung saja teman-teman, kita bahas bersama-sama yuk. Sebelumnya, kita sudah membahas pengertian dari teks anekdot. Langsung saja, kita ke struktur teks anekdot. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yaitu struktur teks humor yang adanya di awal paragraf. Fungsinya itu untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca tersebut dapat membayangkan. Yang kedua ada orientasi, yaitu merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama itu dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga ada krisis, yaitu merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah dengan warna unik juga tidak biasa, bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat ada reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Jadi reaksi ini bagian konflik, jadi merupakan penyelesaian masalah menggunakan cara yang berbeda. Yang terakhir ada koda, yaitu seperti penutup. Jadi struktur dari teks anekdot yang terakhir ini dinamakan koda. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi di sini ada 9 poin kaidah kebahasaan teks anekdot. Saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, menggunakan pertanyaan retorik atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti apakah kamu tahu? Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga ini disajikan dalam bahasa yang lucu. Terus ada juga terdapat sindiran dari kaidah kebahasaan teks anekdot ini. Jadi kaidah penulisan teks anekdot ini menurut tim Kemendikbud yaitu disajikan dalam bahasa yang lucu dan berisi peristiwa yang membuat jengkel atau konyol bagi partisipan yang mengalaminya. Jadi perasaan jengkel itu
merupakan krisis yang bisa ditanggapi dengan reaksi dari pertentangan antara nyaman dan tidak nyaman. Nah, di poin ketiga ada cara menganalisis teks anekdot. Di sini ada 3 poin dengan cara menganalisis teks anekdot. Yang pertama ada membaca dan memahami keseluruhan cerita. Jadi semuanya itu dari satu cerita kita baca dulu dan kita pahami. Lalu yang kedua itu kita menentukan inti dari cerita tersebut. Nah, kalau bila perlu kita garis bawahi inti dari cerita tersebut yang kita tadi baca. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu menentukan bagian-bagiannya. Yang tadi sudah saya jelaskan, seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, di situ kalian tentukan sendiri yang mana abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, saya akan menjelaskan poin keempat dari cara menyusun teks anekdot. Yang pertama ada menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Jadi sebelum ke cerita, kita menentukan topik terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu menentukan tokoh atau pelaku. Yang ketiga itu menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Yang ketiga itu merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kelima ada mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang terakhir ada penyuntingan. Selanjutnya, yang terakhir ada contoh dari teks anekdot. Yang terakhir, saya akan membacakan simpulan dari teks anekdot yang telah kita pelajari tadi. Simpulannya, teks anekdot bertujuan untuk menghibur. Pembaca teks anekdot berisi tentang lelucon yang lucu dan unik ceritanya, sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada pada kehidupan. Nah, cukup sekian penjelasan materi mengenai teks anekdot. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan semoga kalian bisa mempelajarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku. Terima kasih. Bye-bye.